bagaimana agar kita tidak su'ul khotimah. Ada orang yang baik, ternyata berubah arah sehingga dia wafat dalam kondisi jelek, wafat dalam kondisi yang tidak baik. Bagaimana cara kita? Yang pertama, perhatikan, yang memiliki hidayah itu Allah. Yang menetapkan dan menancapkan hidayah itu Allah. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah senantiasa memohon hidayah dan keteguhan hati. Jangan lupa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan, kuatkan, tetapkan hatiku di atas agamamu. Itu berdoa supaya diberi istiqomah. Dan juga doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu mengingatmu, mensyukuri nikmatmu dan selalu membagusi ibadahku kepadamu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah berdoa. Minta keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah harus istiqomah. Harus continue. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Harus continue mulazamatul khair, senantiasa melazimi dan menetapi kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, maka Allah akan mempergunakan hamba tersebut. Para sahabat gak berpaham. Para sahabat bertanya ke Rasulullah, "Fa kaifa yasta'miluhu?" Ya Rasulullah, bagaimana Allah menggunakan hamba itu? Jika Allah menghendaki hamba kebaikan, maka Allah menggunakan hamba tersebut. Apa maksud menggunakan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, an yuwaffiqahu li amalin salihin qabla mautihi atau kama qala sallallahu. Jadi Allah itu kalau menghendaki kebaikan bagi hamba, Allah akan menggunakan hamba tersebut. Maksudnya adalah Allah jadikan dia banyak beramal soleh sebelum kematiannya. Allah beri taufik dia beramal soleh sebelum kematiannya. Makanya harus istiqomah. Kita nggak tahu akhir kesudahan kita. Nah, harus belajar istiqomah supaya sewaktu-waktu seandainya nyawa kita dicabut oleh Allah, kita dalam ketaatan. Makanya ada perkataan ya yamutul insan ala ma'asya alaih. Manusia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka kita harus mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang positif. Kalau kebiasaannya itu sholat, suka sholat, matinya insya Allah tidak akan jauh dari sholat. Mungkin pas ngambil air wudhu, mungkin pas berangkat ke masjid, mungkin ketika sujud, mungkin ketika pulang. Orang yang ahli sholat matinya gak akan jauh dari sholat. Makanya harus kita senantiasa berusaha istiqomah. Yang nomor 3 yang harus kita lakukan adalah menuntut ilmu. Wal khudur fi majalisil ilm. Menghadiri majelis ilmu. Orang itu kalau lama gak ngaji, hatinya akan kering. Hatinya akan kerontang. Ya, gersang. Tapi kalau dia hadir di majelis ilmu, ya, menyalakan TV-nya, mendengarkan kajian-kajian Islam, menghadiri majelis ilmu, dia mengerti mana halal, mana haram, mana yang sesuai sunnah, mana yang menyelisih sunnah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Dengan ilmu kita akan dituntun jalan kita untuk istiqomah. Makanya jangan menjauh dari ilmu. Itu nomor 3. Yang nomor 4, supaya bisa istiqomah, wafat dalam kebaikan, harus luzumus sholihin, au mujalasatus sholihin, harus menemani duduk dan berteman sama orang-orang yang baik. Bersama orang-orang soleh. Kalau kita ingin baik, kita butuh orang baik. Kalau kita ingin jadi orang soleh, kita butuh berteman sama orang-orang soleh. Seringlah berteman sama orang-orang ahli masjid. Orang soleh, orang ahlu masjid, ahlu sodaqah, ahlul birri. Orang yang suka berbakti sama orang tuanya. Kalau ada orang itu sholat tepat waktu. Selalu ke masjid. Berbakti kepada orang tua, tidak menyakiti tetangga, membantu orang yang susah. Itu orang baik itu.
Itu orang soleh. Kumpulilah orang seperti itu. Nah, supaya kita ini termotivasi untuk melakukan amal kebaikan. Ya, ada mahasiswa kami karena sekarang ini kan, perhatikan, karena sekarang ini kan sistemnya sementara kan online. Ya, padahal kita punya boarding, ya, punya asrama, mahasiswa asrama, kita gembleng 24 jam. Sekarang mereka pulang semuanya. Di antara mereka ada yang mengatakan bedanya ibadah di rumah di pandemi dengan ketika di pondok. Kalau di pondok itu, perhatikan, kadang-kadang kita tidur, ternyata terbangun, lihat teman kita buka pintu, ngambil air wudhu, sholat. Nah, kita tahu, akhirnya termotivasi, ya Allah temanku sholat, kenapa aku tidak sholat? Akhirnya dia terinspirasi dan termotivasi ikut sholat. Loh, temanku sekarang ngaji, masa aku kok diam aja? Akhirnya ikut ngaji. Nah, itulah butuh lingkungan yang baik, butuh teman yang baik, bertemanlah sama orang yang baik, jangan orang yang rusak. Itu ya, mungkin itu cukup ya, jawaban untuk saudaraku yang ada di Situbondo tadi. Wallahu a'lam bishawab. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.